Ya, terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Jokowi pilih menteri yang jelas, pemirsa. Salah seorang yang duduk di meja Mata Najwa malam ini kemarin sudah dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana, Mas Yudi Krisnandi. Saya ingin tanya, ceritanya seperti apa Mas Yudi dipanggil ke istana? Dari awal dulu, yang menghubungi Anda siapa dan dibilangnya apa, sampai di dalam ngomong apa? Tolong buka-bukaan. Ketemu Pak Jokowi tidak diinterogasi, ketemu Najwa di fit and proper test. Mau tahu ceritanya, Yang telepon siapa Mas untuk datang? Pagi-pagi itu saya mau ngajar, mau ke kampus. Ditelepon oleh Mas Hasto, dihubungi. Mas Yudi, kalau bisa hari ini jangan jauh-jauh dari Jakarta. Enggak, saya bilang, saya paling jauh di Pasar Minggu, di sekitar istana katanya. Barangkali sewaktu-waktu dipanggil oleh Pak Presiden, ya saya ikut kan. Saya menunggu di kantor DPP Partai Hanura, kan tidak jauh dari istana. Kira-kira pukul 1:04 ditelepon kembali oleh Mas Andi Wijayanto, diminta untuk segera datang ke Istana Merdeka. Tidak dijelaskan maksudnya apa, hanya suruh datang begitu ya? Ya, dipanggil Bapak Presiden. Anda udah deg-degan tuh waktu itu? Enggak, biasa aja. Karena sudah tahu ya? Karena apakah memang karena nama Anda sudah resmi diajukan oleh Partai Hanura? Partai Hanura sudah menyampaikan nama-nama calon menteri kabinet yang diminta oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden tanggal 11 September. Jadi yang pertama sudah cukup lama dan disampaikan langsung oleh Pak Wiranto kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Ada berapa nama yang diajukan waktu itu? Saya tidak tahu persis berapa ya, karena suratnya tertutup. Yang menyampaikan Pak Wiranto langsung, yang pasti mungkin lebih dari 5 nama ya. Lebih dari 5 nama. Tetapi sampai malam ini paling tidak baru Anda dari Partai Hanura yang dipanggil ke istana. Ya, dan yang bertemu Pak Jokowi. Yang bertemu Pak Jokowi. Dipanggil ya, baru saya. Kalau Ketua Umum Pak Wiranto ya sering bertemu Pak Jokowi. Oke. Apakah itu artinya Pak Wiranto juga masuk dalam calon menteri atau pembicaraan yang lain biasanya? Tanyanya ke Pak Jokowi. Kalau gitu saya tanya ke Anda, ketika ngomong dengan Pak Jokowi apa saja yang dibicarakan Mas? Oh, waktu saya ketemu dengan Presiden, itu saya pikir beliau akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang berkembang seputar spekulasi nama-nama calon menteri dan posisi di kabinetnya. Ternyata begitu masuk ke dalam, Pak Presiden dengan santai ngajak ngobrol. Bagaimana di Bandung, katanya. Bagaimana Jawa Barat, karena kebetulan saya kan berasal dari Jawa Barat, dari Bandung. Masih mundar-mandir ke sana, masih. Gimana kabarnya keluarga? Ditanya keluarga, ditanya jadi percakapan. Iya, ngobrol yang santai. Baru kemudian beliau masuk. Ini bagaimana ya mengenai pengembangan wilayah-wilayah kita. Beliau memiliki pandangan-pandangan bahwa masalah-masalah pembangunan itu katakanlah kekurangan ataupun ketimpangan tidak hanya di luar Jawa, tetapi di daerah-daerah yang dekat dari ibu kota pun masih banyak yang harus perlu diperhatikan. Lalu terlibatlah kami dalam pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan nasional. Beliau sangat concern kepada masalah-masalah pendidikan, masalah kesehatan, lalu kemudian kesejahteraan, masalah ketimpangan, dan banyak hal yang beliau sampaikan menjadi pandangan beliau. Jadi saya pada saat datang itu sudah siap membawa agenda. Sementara kalau membawa CV juga nggak? Enggak. Kan sudah duluan. Makanya dipanggil ya. Oke. Anda memaknainya pembicaraan itu mengarah ke portofolio, mengarah ke meminta Anda membantu di kabinet tentunya, dan ke portofolio tertentu tidak, Mas? Saya justru jadi bingung ya, dengan pembicaraan yang begitu spektrumnya sangat luas tersebut. Saya tidak tahu arahnya ke portofolio yang mana, ya, karena beliau berbicara misalnya bagaimana masalah birokrasi, bagaimana setiap birokrat di semua tingkatan itu bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik. Jadi akhirnya saya banyak mencatat pandangan-pandangan beliau, lalu mengajak diskusi tentang demokrasi, tentang kampanye pemilu yang damai, tentang proses pelantikan yang cukup baik, lalu masuk juga ke dalam masalah-masalah perencanaan pembangunan ke depan yang harus berbasis pada masyarakat. Jadi
Jadi, sangat luas. Jadi dan Anda juga tidak enak ya. Jadi saya menteri apa nih Pak? Anda juga tidak enak nanya gitu Mas. Kan Ya, saya itu the point saja. Jadi bukan menteri hanya apa nih Pak? bukan hanya tidak enak, nggak berani lagi ini. Nggak berani ya. Oke, baik. Nanti saya minta tanggapan karena yang disebut-sebut calon menteri juga duduk di samping saya, Eva Kusuma Sundari. Setelah pariwara tetaplah di Mata Najwa. Jokowi pilih menteri, itu topik kita malam hari ini. Saya ingin ke Mbak Eva, politikus PDI Perjuangan. Saya menempatkan Anda dengan dua topi, Mbak. Sebagai politikus PDI Perjuangan, partai Jokowi tentunya, dan juga nama yang sering kali muncul. Kalau ada setiap daftar bocoran calon menteri, pasti ada nama Mbak Eva. Jadi sudah dipanggil juga kah? Atau sudah bahkan sudah diberitahu jadi menteri apa? Atau seperti apa kalau Mbak Eva ini? Kalau ketemu itu sering, tapi nggak pernah diajak ngomong tentang kabinet dulu. Saya ini Tidak pernah? Nggak pernah. Karena memang pintu di PDIP kan lewat Bu Mega ya, Ketua Umum. Dan bahkan saya juga merasa tersanjung juga sih. Karena Bu Mega merespon usulan-usulan yang diajukan oleh para relawan sebetulnya. Jadi saya nyetor CV itu justru ke relawan. Jadi, karena relawan pengen memasukkan yang dari TKI, dari relawan Jerman, kemudian teman-teman Seknas dan seterusnya. Ada minta CV karena mau mengusulkan begitu. Dan Bu Mega tampaknya merespon itu. Jadi kemudian kapitalisasi ke dalam PDI Perjuangan begitu. Jadi saya secara resmi tidak pernah belum dipanggil Bu Mega lalu bicara misalkan ini namamu ke sana itu belum. Tapi apakah mekanisme itu sudah dilakukan di internal PDI Perjuangan atau memang proses di PDI Perjuangannya juga belum selesai jangan-jangan? Prosesnya sudah, saya hanya mendengarkan bahwa Bu Mega menyetor 10 nama ya waktu itu, 10 nama dan di-endorse oleh Bu Mega, tanda tangan sendiri karena memang jalur dari parpol bahwa endorser harus ketua umum langsung masing-masing. 10 nama siapa saja Mbak Eva? Dibagi dong. Nggak berani ngomong aku. yang satu Eva Kusuma Sundari, ya. Terus yang kedua Mas Pram kali. Pramono Anung, yang ketiga dan ada Mbak Rini yang saya dengar akhirnya di media muncul kan itu. Rini Suwandi walaupun bukan fungsionaris PDI, ya, tapi masuk dalam endorsernya Bu Mega. Bu Mega, tiga. Lalu itu mengurangi jatah partai atau itu hubungannya apa kalau Rini Sumarmo itu? Saya melihatnya karena ini privilege-nya Bu Mega ya untuk mengajukan siapa-siapa ke dalam kabinet ya. Saya menganggapnya mungkin kuotanya punya PDI Perjuangan. Kuota. Ketika Mbak Eva bilang ada 10 nama dari PDI Perjuangan, itu berapa banyak yang nanti akan masuk? Kalau tadi kan kata Pak JK kalau ada dari partai 2 kalinya. Berarti apakah memang jatah PDI 5? Saya nggak tahu, mungkin perkembangannya saya dengernya 6. Akhirnya ada nama-nama baru yang muncul juga selain yang 10 tadi. Banyak muncul dari mana-mana? Dari internal lah, bukan dari mana-mana ya. Dari mana-mana di internal gitu ya Pak. Mas Toto, kalau penilaian Anda terhadap PDI Perjuangan, karena partai pengusung pasti jatahnya paling banyak dong. 6 dan Anda melihatnya bagaimana PDI Perjuangan? Internal partainya juga sedang seperti apa? Ya, pertama secara lebih luas ini kan mengkonfirmasi memang ada jatah, memang ada kafling ya, karena ternyata bisa disebutkan ada 6, ada 3, ada 2 begitu kan. Yang saya kritik adalah ketika ada istilah koalisi tanpa syarat, tapi ketika kemudian diberikan kode 18 profesional, 16 profesional parpol, kalau kemudian polanya adalah jatah sudah ditempatkan di awal, ya berarti ini bukan profesional parpol, tapi parpol profesional. Artinya dicari dulu orang parpolnya, baru dicari-cari kemudian ada yang profesional atau tidak gitu kan. Tetapi ini tidak masalah. Saya ingin mengatakan begini, tidak mungkin tidak ada kompromi dalam pembentukan kabinet, apalagi dalam politik. Yang kita tolak itu bukan kabinet kompromi, tapi kabinet transaksional. Nah, yang Anda lihat terjadi sekarang? Iya, belum keluar namanya, jadi belum berani menjudge. Tapi paling begini, tidak dari proses yang terjadi. Iya, ini kan menunjukkan penundaan berulang-ulang yang itu sebetulnya sudah ditegaskan Jokowi. Awalnya mengatakan langsung, lalu kemudian hari ini Pak Jokowi memberikan kode akan diumumkan, tapi kemudian mentah lagi. Pilihannya 2, apakah Pak Jokowi yang sedang terombang-ambing oleh politik tarik ulur, atau Pak Jokowi yang sedang memainkan politik tarik ulur terhadap intervensi. Kalau kita lihat indikator dan ingin berpikir positif, ketika ada indikator
yang sifatnya objektif dan netral bernama PPATK dan KPK, dan seketika itu kemudian diundur, saya harus mengatakan kita harus berpikir positif. Pak Jokowi yang sepertinya sedang memainkan politik tarik ulur, jadi yang sedang pusing kepala saat ini mungkin bukan Pak Jokowi JK, para ketua umum partai, mungkin loh Mas Romi. Gitu ya. Bagaimana Mas Romi? Anda membacanya? Bukan soal pusing-memusingkan ya, karena pada dasarnya kan kita ingin menghadirkan satu pemerintahan yang kuat dan bersih begitu. Karena problem kita dewasa ini yang menjadikan Indonesia itu di mata radar investasi dunia tidak terlalu bagus kan persoalan itu begitu. Tidak ada clean governance di Indonesia. Karena itu kalau kemudian niat baik Presiden untuk menyampaikan ini melalui PPATK dan KPK itu terlaksana, maka kita harus mendukung sepenuhnya. Dan bagi kita di partai politik sekali lagi bahwa kita tidak ingin membebani dan menyandra ruang politik Presiden untuk kemudian terikat kepada apa yang kita ajukan. Karena itu bagi P3 sendiri, kita akan menunggu proses apa yang tadi dikatakan kita cukup terlambat begitu ya, meskipun sebelum tanggal 20, tetapi kita menunggu kompetensi apa sebenarnya, portofolio apa yang sebenarnya akan diberikan kepada P3, yang memang dalam pertemuan dengan Pak Jokowi pekan lalu kami disampaikan bahwa justru P3 lah yang sebenarnya terucap langsung secara terbuka sudah pasti ada di kabinet begitu. Hanya Pak tinggal, Jokowi yang bilang gitu ya, P3 sudah pasti ada di kabinet. Betul. Jadi Anda sudah itu, tenang, Mas? Bukan soal tenang atau tidak tenang begitu. Tapi soal bagaimana kita mencoba untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang dibutuhkan Presiden untuk membawakan bangsa ini lebih baik ke depan. Oke, ketika saya mewawancarai Pak Presiden Jokowi pada hari dilantik, saya juga menanyakan hal yang sama. Kita dengar kutipannya sedikit soal bagaimana Jokowi akan membentuk dan menghindari, atau paling tidak bagaimana dinamika partai politik seperti ini. 16 atau 18-15 itulah yang tetap lebih banyak profesionalnya. Yang jelas tidak mungkin kita bisa memuaskan semuanya. Pasti ada yang komplain, pasti ada yang juga pro, ada yang kontra, tetapi yang jelas saya ingin membangun sebuah kabinet bekerja, kabinet yang bekerja, kabinet yang mau turun ke lapangan, kabinet yang mau mendekat dengan rakyat, kabinet yang mau mendekat dengan permasalahan-permasalahan dan problem-problem yang ada. Tidak bisa memuaskan semuanya, tetapi apakah Anda akan berusaha keras memuaskan partai politik? Ya, saya kira nanti bisa dilihat, tidak seperti yang diduga orang, nanti bisa dilihat. Mas Yudi, posisi Anda politisi dari Partai Hanura, tadi Pak Jokowi katakan tidak akan berusaha, bukan partai politik yang akan berusaha dipuaskan. Itu membuat Anda sebagai politisi merasa, wah seharusnya kan kami dong, partai pendukung, yang harus kemudian menjadi pertimbangan utama dari Presiden? Enggak juga. Tidak seperti itu? Kan proses dukungan yang diberikan oleh partai-partai politik, khususnya misalnya Hanura ya, karena Hanura ini kan menopang calon presiden yang dicalonkan oleh partai PDIP Perjuangan yang menjadi pemimpin koalisi. Dan pada saat kami memberikan dukungan itu, ketua umum kami datang pada Ibu Mega, itu kan tanpa syarat sama sekali. Jadi tidak ada syarat posisi menteri kah atau konsesi-konsesi apa. Jadi sepenuhnya karena kesamaan ide perjuangan. Ada sebuah konsekuensi politis pada saat calon presiden Pak Jokowi ini terpilih menjadi presiden. Apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi yang dianggap baik untuk kepentingan bangsa dan negara, kita harus legowo. Namun kita juga bersyukur ternyata Pak Jokowi mengajak partai-partai politik termasuk Hanura untuk mengusulkan nama-nama di dalam kabinetnya. Itu kita sambut, kita sampaikan. Nah, tugas dari partai politik sampai di situ. Nah, Pak Jokowi memutuskan siapa, berapa banyak, untuk posisi apa, apapun yang diputuskan kita hormati. Oke, ketika tadi Mbak Eva mengatakan ada hitungan, ada 6 dan sebagainya, itu hitung-hitungan matematisnya sebetulnya dari mana, Mbak? Sebetulnya itu muncul setelah Pilpres malahan. Di awal tidak ada pembicaraan seperti itu. Buktinya teman-teman PKB itu kapan ketemu, aduh kan sebetulnya dapat berapa ya kita ini. Itu terus-menerus ditanyain, perempuannya ada enggak ya Pak? Gitu.
Ya saya bilang, aku nggak tahu aku Mbak seperti itu. Jadi memang nggak nyaman pasti teman-teman pengusung yang sudah terbiasa atau dibandingkan dengan Pak Prabowo misalkan ya. Silakan gabung nanti menjadi menteri senior misalkan. Itu kan di awal. Kalau di Pak Jokowi ini enggak, di akhir tiba-tiba asas keadilan deh yang tiketnya paling gede ya diberi paling banyak gitu. Jadi hitungan matematis perolehan kursi di parlemen Itu full Pak Jokowi yang menentukan, bukan kita. Kita ternyata kita dapat sekian tuh gitu. Itu setelah perhelatan selesai, bukan di awal. Jadi saya memaknai transaksinya itu di situ bedanya. Bahwa ini sebagai keadilan, reward lah, kemudian kita diajak untuk membentuk kabinet secara bersama-sama. Kalau kemudian misalnya hitungan matematisnya berasal dari perolehan kursi, berarti PDI Perjuangan yang memperoleh kursi terbesar berarti maksimal 6. Lagi-lagi hitungannya seperti itu. Aku nggak ngerti hitungannya itu Pak Jokowi itu. Baik, tidak mengerti, tapi yang jelas nama sudah Ya, diajukan. proporsional tampaknya ya. Oke. Bahwa yang terbesar ya kursi banyak, kemudian mengecil. Baik, kita akan lanjutkan setelah Headline News. Setelah Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat, Mata Najwa, Jokowi pilih menteri akan kembali.